Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Di video kali ini kita akan membahas tentang apa sih hikmah atau apa inspirasi yang bisa kita ambil dari sejarah genealogi Rasulullah SAW. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rizwa, salah satu mahasiswi semester 4 di kampus Tan Majene, jurusan Usuluddin Adab dan Dakwah, prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Adapun tujuan dibuatnya video ini itu untuk memenuhi salah satu mata kuliah Sirah Nabawiyah. Genealogi Nabi Muhammad SAW merupakan garis keturunan yang memainkan peranan penting dalam sejarah Islam. Ada beberapa poin yang penting dalam sejarah genealogi Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah beliau merupakan keturunan dari Nabi Ismail SAW. Nabi Muhammad berasal dari garis keturunan Nabi Ismail, putra Nabi Ibrahim. Keluarga Bani Ismail menetap di Makkah yang menjadi pusat dari perkembangan peradaban Arab. Yang kedua adalah suku Quraisy. Nabi Muhammad SAW lahir dari suku Quraisy, salah satu suku paling terhormat dan berpengaruh di Makkah pada saat itu. Suku ini memegang kendali atas Ka'bah dan perdagangan di Makkah. Yang ketiga adalah keluarga Hashim. Beliau lahir dari keluarga Bani Hashim, cabang dari suku Quraisy. Keluarga ini dikenal karena peran pentingnya dalam masyarakat Makkah dan pengelolaan Ka'bah. Kakek Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdul Muthalib, adalah pemimpin yang sangat dihormati dalam suku Quraisy pada saat itu. Yang keempat adalah ayah dan ibu Nabi Muhammad SAW. Ayah dan ibunya yaitu Abdullah dan Aminah. Keduanya berasal dari keturunan yang terhormat di Makkah. Ayahnya yaitu Abdullah meninggal pada saat Nabi belum lahir, sedangkan ibunya Aminah meninggal pada saat Nabi masih kecil. Yang kelima adalah kakek dan paman beliau. Setelah kematian ibunya, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib dan kemudian oleh pamannya Abu Thalib. Abu Thalib memainkan peran penting dalam melindungi Nabi selama masa awal kenabiannya. Yang keenam adalah keturunan. Nabi Muhammad SAW memiliki beberapa anak, termasuk putrinya Fatimah yang menikah dengan Ali bin Abi Thalib, yaitu sepupu Nabi SAW. Dari keturunan Fatimah dan Ali ini lahirlah cucunya yang terkenal, yaitu Hasan dan Hussein, yang sangat dihormati dalam sejarah Islam. Ketujuh adalah garis keturunan. Banyak keturunan dari Nabi Muhammad SAW yang dikenal sebagai sebutan Sayyid atau Syarif yang dihormati dalam komunitas muslim. Mereka sering dianggap sebagai pemimpin spiritual dan memainkan peran penting dalam penyebaran agama Islam di berbagai belahan dunia. Dari uraian tadi bisa disimpulkan bahwa genealogi Nabi Muhammad SAW itu memiliki pengaruh yang sangat mendalam dalam sejarah perkembangan Islam, baik dari segi spiritual maupun sosial. Adapun hikmah ataupun inspirasi yang bisa kita ambil dari sejarah genealogi Nabi Muhammad SAW itu ada beberapa poin. Yang pertama, nilai kehormatan dan kedermawanan. Keluarga Nabi Muhammad SAW, terutama suku Quraisy dan keluarga Bani Hashim, dikenal dengan kehormatan, kedermawanan, dan tanggung jawab sosial mereka. Ini mengajarkan kita pentingnya menjaga nama baik keluarga dan berbuat baik kepada sesama dan berkontribusi positif bagi sesama. Yang kedua adalah kesabaran dan ketabahan. Meskipun berasal dari keluarga terhormat, Nabi Muhammad SAW mengalami banyak kesulitan dalam hidupnya, termasuk kehilangan orang tua pada usia dini dan menghadapi penolakan keras saat menyebarkan agama Islam.
Kesabaran dan ketabahannya dalam menghadapi tantangan ini adalah inspirasi bagi siapapun yang menghadapi cobaan dalam hidup. Yang ketiga adalah perlindungan dan dukungan keluarga. Dukungan dari kakek dan pamannya Abdul Muthalib dan Abu Thalib sangat penting bagi kehidupan dan misi Nabi Muhammad SAW. Ini menggarisbawahi pentingnya dukungan keluarga dalam mencapai tujuan dan menghadapi kesulitan. Yang keempat adalah keberanian dan komitmen terhadap kebenaran. Garis keturunan Nabi Muhammad SAW penuh dengan individu yang menunjukkan keberanian dan komitmen terhadap kebenaran, terutama dalam menghadapi penindasan dan ketidakadilan. Nabi Muhammad sendiri menunjukkan keberanian yang luar biasa dalam menyebarkan pesan Islam meski menghadapi banyak resiko. Yang kelima adalah kepemimpinan yang adil dan bijaksana. Banyak dari keturunan Nabi Muhammad SAW, termasuk cucunya Hasan dan Hussein, dikenal sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana. Kepemimpinan mereka yang berlandaskan keadilan dan moralitas tinggi memberikan contoh bagaimana seorang pemimpin seharusnya bertindak. Yang keenam adalah kesederhanaan dan kerendahan hati. Meskipun beliau berasal dari garis keturunan yang terhormat, Nabi Muhammad SAW dikenal karena kesederhanaannya dan kerendahan hatinya. Hal ini mengajarkan bahwa status dan kehormatan tidak harus membuat orang sombong, tetapi sebaliknya mereka harus tetap rendah hati dan sederhana. Yang ketujuh adalah pentingnya pendidikan dan pengetahuan. Nabi Muhammad SAW mendorong pentingnya ilmu pengetahuan dan pendidikan. Hal ini menekankan bahwa pengetahuan dan pendidikan adalah kunci untuk kemajuan pribadi dan sosial. Yang kedelapan adalah pentingnya perlindungan dan pengorbanan untuk kebenaran. Perlindungan yang diberikan oleh kakek dan paman beliau menunjukkan bahwa melindungi dan memperjuangkan kebenaran adalah hal yang sangat berharga meskipun membutuhkan pengorbanan yang besar. Yang kesembilan adalah keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan dan tindakan Nabi Muhammad SAW memberikan teladan bagi umat muslim dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari cara berinteraksi dengan orang lain, menjalankan ibadah, hingga pemimpin dan membuat keputusan. Nah, itulah tadi beberapa poin tentang hikmah ataupun inspirasi yang bisa kita ambil dari sejarah genealogi Nabi Muhammad SAW. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you next time.